yaitu dari medula spinalis menuju penduculus cerebellaris inferior dan superior yang dimana akhirnya ke cerebellum. Nah, selanjutnya juga ada sistem visual dan auditori, di mana juga cerebellum itu menerima informasi dari sistem penglihatan dan pendengaran untuk mengordinasikan gerakan mata dan respon terhadap suara, yang dimana jalur utamanya itu adalah colliculus superior atau inferior menuju penduculus cerebellaris superior dan menuju ke cerebellum. Nah, mungkin itu saja dokter. Ini dokter apa namanya? Cerebellum mendapatkan informasi dari berbagai bagian otak. Ya, jadi intinya ada dari cerebral atau cerebrum, jalurnya namanya cerebropontine cerebellar. Kemudian dari medula spinalis, jalurnya spinocerebellar. Kemudian dari vestibulum namanya vestibulocerebellar, ya. Itu Jadi juga dari tadi nukleus untuk fungsi penglihatan dan pendengaran. Itu juga nanti dari pons itu yang letaknya kan nukleus untuk nukleus nervus 3, nervus 4, nervus 6, kemudian nervus 8 untuk pendengaran itu kan ada di pons. Jadi ini nanti dari pons itu nanti akan masuk ke cerebellum. Baik, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya untuk kelompok 6 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan, mengapa midbrain penting dalam pendengaran dan penglihatan dan bagaimana prosesnya? Untuk peran midbrain dalam pendengaran, midbrain mengandung inferior colliculus yang merupakan pusat utama dalam jalur pendengaran. Untuk prosesnya mungkin inferior colliculus menerima sinyal dari koklea melalui batang otak dan membantu mengenali pola suara, intensitas, dan arah datangnya suara. Peran midbrain dalam penglihatan mengandung superior colliculus yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan awal dalam sistem visual. Koordinasi gerakan matanya, superior colliculus membantu mengarahkan mata ke objek yang menarik perhatian, terutama dalam gerakan cepat. Nanti akan ada proses pemrosesan awal. Jadi tadi untuk gerakan bola mata, jadi ada nervus 3, nervus 4, nervus 6, sehingga mata itu lebih tertuju ke arah subjeknya tadi ya. Kemudian baru nanti dia akan masuk ke talamus. Informasinya masuk ke talamus, dari talamus masuk ke occipital. Sehingga nanti kita bisa mempersepsikan benda apa yang kita lihat, warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, dia bergerak atau tidak. Itu fungsi untuk penglihatan. Sedangkan kalau untuk pendengaran, rangsangan suara itu nanti akan diterima oleh reseptor pendengaran di telinga dalam. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi nervus 8 atau nervus cochlearis ya. Nervus cochlearis, kemudian dia nanti akan masuk ke otak menuju ke pons. Dari pons nanti masuk ke midbrain. Nah, di midbrain itu dia masuk ke colliculus inferior, sehingga kita bisa frekuensi suara, arah suara itu bisa jelas itu juga peran dari colliculus inferior. Kemudian nanti baru informasi itu diteruskan menuju ke lobus temporalis ya. Nah, di lobus temporalis itu pusat persepsi, ke talamus dulu maksud saya. Dari colliculus inferior ke talamus, kemudian ke lobus temporalis sebagai pusat interpretasi dari rangsangan pendengaran tadi, sehingga kita bisa menginterpretasi suara. Kemudian pertanyaan berikutnya silakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sistem neurotransmitter dari lobus
Koerules dan Rapenuklei dalam pons memengaruhi siklus tidur bangun serta respon stres melalui modulasi aktivitas kortikal dan limbik. Locus coeruleus dan Rapenuklei di pos memainkan peran penting dalam siklus tidur dan respon stres. Locus coeruleus itu menghasilkan norepinefrin yang meningkatkan kewaspadaan dalam respon stres serta mengatur siklus tidur bangun. Saat terjaga, locus coeruleus aktif, namun saat tidur aktivitasnya itu berkurang. Locus coeruleus juga mengaktifkan sumbu HPA, yaitu hypothalamic pituitary adrenal axis, yang memicu pelepasan kortisol saat stres. Lalu Rapenuklei itu menghasilkan serotonin yang mengatur mood, tidur, dan stres. Selama terjaga, aktivitas Rapenuklei itu stabilkan suasana hati dan saat tidur membantu transisi ke tidur nyenyak. Serotonin mengurangi kecemasan dan menyeimbangkan efek norepinefrin dari locus coeruleus. Interaksi antara Rapenuklei dan locus coeruleus dan serotonin dari RN itu mempengaruhi fokus, emosi, tidur, dan respon terhadap stres. Sedangkan ketidakseimbangan antara keduanya itu dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan stres kronis. Terima kasih. Ya. Jadi kan formatio reticularis ya. Formatio reticularis itu kan salah satu fungsinya adalah untuk pengatur pusat kesadarannya. Jadi kita bisa terjaga, kemudian kita bisa tertidur itu karena aktivitas neurotransmitter yang ada di formatio reticularis. Jadi kalau misalnya tadi yang menyebabkan kita terjaga adalah neurotransmitter adrenalin. Sedangkan yang menyebabkan kita bisa tidur itu neurotransmitternya adalah serotonin ya. Kemudian formatio reticularis tadi kan memang berhubungan dengan bagian-bagian otak yang lain. Jadi midbrain itu kan berhubungan dengan bagian misalnya di hipotalamus, kemudian di talamus amigdala ya. Sehingga ada kaitan antara sistem saraf otonom, kemudian metabolisme dan emosi. Jadi misalnya ini kita dalam kondisi tertidur itu pasti denyut jantung itu akan menurun karena aktivitas dari hipotalamus akan menurunkan aktivitas simpatis sehingga denyut jantung akan menurun. Kemudian juga akan menurunkan hormon adrenalin. Jadi dia akan menurunkan hormon hormon kortisol ya. Kemudian juga misalnya pada saat kita tidur mungkin suasana anunya tenang kan, menjadi tenang itu juga karena pengaruh dari sistem limbik. Nah sebaliknya pada kondisi terjaga misalnya kita dalam kondisi terbangun itu pasti kalau ada aktivitas yang meningkat hipotalamus juga akan berperan, dia akan meningkatkan denyut jantung, kemudian meningkatkan metabolisme, terus juga tadi mungkin juga faktor emosi juga berpengaruh ya, itu karena dia berhubungan dengan bagian-bagian otak yang lain. Seperti itu. Jadi memang kalau ada keseimbangan, gangguan keseimbangan neurotransmitter ya, terutama serotonin ya, kalau untuk pengaturan emosi, pengaturan emosi dan perilaku ya, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan seperti tadi depresi, kecemasan itu karena memang adanya gangguan dari neurotransmitternya. Baik, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Saya ucapkan. Selanjutnya untuk kelompok 11 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, sebelumnya izin untuk membacakan pertanyaan, yaitu ketika terjadi trauma berat pada kepala, fraktur tulang tengkorak kranium seringkali menjadi cedera pertama yang terjadi karena kerasnya struktur tulang tersebut. Cedera pada tulang tengkorak dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan di bawahnya, yaitu termasuk durameter. Nah, durameter ini kan lapisan terluar dari meningen
terdiri dari serat kolagen yang tersusun dalam dua lapisan utama, yaitu ada lapisan endostel dan lapisan meningeal. Untuk perbaikan durameter dengan mengganti dura sangat penting untuk menjaga komplikasi seperti epilepsi, kebocoran cairan cerebrospinal, dan infeksi. Nah, untuk perbaikannya itu ada empat, yaitu menggunakan cangkok autologus atau menggunakan jaringan dari pasien sendiri, ada cangkok allogenik menggunakan jaringan dari donor manusia lain, ada cangkok xenogenik yang menggunakan jaringan dari hewan, dan yang terakhir yaitu cangkok alloplastik atau sintesis. Nah, pada jurnal yang saya temukan yaitu menggunakan cangkok alloplastik atau sintesis, yaitu menggunakan ceramic dura substituted adalah tambalan sintesis yang berpori yang terbuat dari dua jenis plastik yang dapat diserap tubuh. Alat ini untuk memperbaiki lubang pada durameter yang ukurannya tidak lebih dari 12,5 cm persegi. Nah, pada kasus tersebut, itu ada seorang laki-laki yang berusia 59 tahun yang datang dengan meningioma sayap sphenoid medial pada bagian kiri, pada bagian dextra. Nah, tumor yang tumbuh di tulang sphenoid dan berasal dari selaput yang melindungi otak pasien ini yang tidak menerima radioterapi pasca operasi. Dalam kasus ini dura itu mengalami perbaikan dura dengan cara kedap air dan tanpa ketegangan dengan serafik ini berhasil dalam semua kasus yang pada di jurnal. Nah, pada pasien ini juga tidak ada bukti pencitraan pengumpulan cairan resisten yang menunjukkan kebocoran cerebrospinal, dan pembentukan pseudo juga tidak ada bukti peningkatan meningeal, yang mana semua pasien itu dipantau secara klinis selama minimal 6 bulan dan tidak ada komplikasi pasca operasi yang disebabkan oleh cangkok tersebut. Nah, untuk alurnya regenerasi dengan ceramic dura substituted ini yaitu yang pertama implantasi, yang mana ceramic ditanamkan pada area defek durameter setelah dibasahi dan dipotong sesuai ukuran. Defek tersebut dihidrasi, diukur dan dipotong sesuai ukuran, dan bentuk defek dura ditambah tumpang tindih sekitar 1 cm. Defek tersebut dijahit di tempat menggunakan jahitan khusus, yaitu neurolon yang dengan ketebalan dengan benang neurolon adalah pilihan yang tepat untuk menjahit ceramic dura yang kuat, halus, dan biocompatible. Yang hal ini dilakukan tindakan biasanya di pencegahan perbaikan untuk membuat segel kedap air. Udahnya itu, ceramic ini cuma sebagai kerangka sementara untuk menyediakan struktur bagi sel-sel tubuh untuk bermigrasi dan tumbuh. Sel-sel tersebut yaitu ada fibroblast yang mulai masuk ke dalam pori-pori matriks ceramic, yang mana fibroblast ini bakal menghasilkan kolagen dan komponen matriks ekstraseluler lainnya yang membentuk jaringan durameter baru. Jaringan baru tersebut secara bertahap akan menggantikan matriks sinetik ceramic. Seiring pertumbuhan jaringan baru, ceramic ini secara perlahan terdegradasi melalui hidrolisis. Sudahnya itu, proses regenerasi dapat membantu menutup defek durameter dan mencegah kebocoran cairan cerebrospinal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bayangkan ya. Jadi ini robekannya, kalau robekannya lebar ya. Jadi kayak ditambal gitu. Nah, yang nambal itu tadi bisa komponennya bisa dari manusia maupun dari hewan. Cuma kalau transplantasi itu syaratnya memang harus ada syarat-syarat tertentu. Jadi syaratnya itu HLA atau human leukocyte antigen dari yang dibuat yang dianukan itu, yang ditransplantasikan itu harus sama ya. Jadi sehingga tidak menimbulkan efek rejeksi atau penolakan. Nah, kemudian sebenarnya di meningen itu sendiri ada stem cell namanya. Stem cell itu adalah sel bakal ya. Sel bakal yang akan berubah menjadi sel-sel matur. Jadi misalnya ada kerusakan, misalnya kalau tidak robekannya itu tidak parah gitu ya, maka dia akan bisa memicu terjadinya proses inflamasi. Jadi misalnya ada trauma kemudian ada robekan di
apa namanya di meningen karena adanya misalnya fraktur tadi, misalnya merobek fraktur dari tulang tadi, pecahan dari tulang tuh merobek meningen gitu ya. Kemudian itu tidak terlalu, misalnya tidak terlalu besar, maka dia bisa terjadi proses penyembuhan di mana nanti sel-sel stem cell tadi atau sel bakal tadi itu akan bekerja sama dengan sel-sel inflamasi. Jadi terjadi inflamasi dulu untuk menghilangkan sel-sel yang mati, di mana makrofag ya yang akan bekerja untuk menghilangkan sel-sel yang mati. Nah, setelah lokasinya itu bersih dari sel-sel yang mati, baru nanti makrofag dan pembuluh darah sel endotel itu akan mengeluarkan mediator-mediator yang berfungsi untuk mengaktifkan proses regenerasi. Misalnya fibroblast growth factor, kemudian endothelial growth factor. Nah, semuanya ini nanti akan mengaktifkan sel stem cell itu berubah menjadi sel fibroblast. Sehingga fibroblastnya nanti akan membentuk jaringan ikat fibroblast yang akan memperbaiki kerusakan tadi. Itu mekanisme yang terjadi di meningen ya apabila ada kerusakan. Tapi kalau misalnya kerusakannya tadi lebar tadi, maka perlu proses penambalan tadi sehingga intinya mempermudah bagian-bagian yang rusak tadi itu saling bertemu, karena prinsipnya begitu dia saling bertemu maka proses penyembuhan akan bisa terjadi. Seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada dokter, terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa memeriksa meningial penting dalam diagnosis meningitis. Yang pertama karena tanda rangsangan meningen seperti Kapoor, Byzantine dan Kerexine itu penting untuk mendeteksi iritasi dan inflamasi pada meningen yang merupakan karakteristik utama meningitis. Dari gejala ini dapat menunjukkan meningitis bakterial akut yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya, tanda meningial ini membantu membedakan meningitis dari kondisi lain seperti ensefalitis atau migrain. Dan juga bisa untuk arahan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan fungsi lumbal untuk menganalisis cairan cerebrospinal dan mengonfirmasi diagnosis. Ya. Apa pertanyaan nih? Oh, mengapa meningial sign penting? Terus kapan nih dokter itu kapan kamu melakukan pemeriksaan meningial sign itu ketika ada apa? Ketika gejala klinisnya apa? Atau keluhannya apa dari pasien? Saat merasa seperti adanya sakit kepala, dokter, terus leher kaku, demam, ya seperti sakit-sakit yang di daerah kepala gitu mungkin dokter. Apakah semua sakit kepala itu menunjukkan kelainan di meningen? Tidak dokter. Nah ya, kenapa kok mero-mero? Oh, ini harus diperiksa, ini apakah ada tanda-tanda rangsangan meningen? Ya apa alasannya? Ada keluhan apa yang khas? Apa? Demam menggigil mungkin dokter. Enggak. Demam itu banyak penyakitnya. Yang khas. Demam memang bisa salah satu tanda, tapi tidak khas. Apa? Apa? Mungkin muntahnya nyemprot dokter.
Bukan, muntahnya nyemprot itu bisa karena tekanan intrakranial yang lain, misalnya karena tumor. Apa? Jadi kalau kamu di klinis, begitu ada keluhan itu, kamu langsung berpikir, oh pasien ini mungkin kena meningitis atau meningennya yang terangsang. Jadi saya harus melakukan nanti pemeriksaan meningeal sign. Keluhan apa yang menjadi kunci? Mungkin kaku kuduk, dokter. Ya, itu. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan kaku kuduk, ya terutama kaku kuduk atau kaku lehernya, kemudian ada keluhan-keluhan yang lain ya. Kalau triasnya itu kan nyeri kepala hebat sama demam ya, ditambah dengan kaku kuduk. Nah itu pasti sudah kamu harus melakukan pemeriksaan ke arah rangsangan meningen sehingga apa tadi kamu lakukan pemeriksaan misalnya blood Sinci, kemudian pemeriksaan kernik itu kamu lakukan. Jadi dasarnya tahu kamu melakukan pemeriksaan itu. Lanjut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan, yaitu apa yang terjadi jika ada aliran CSF di ductus aqueductus sylvii? Baik, jika terdapat gangguan aliran cairan cerebrospinal atau CSF di ductus aqueductus sylvii, beberapa kondisi dapat terjadi tergantung pada tingkat obstruksi atau gangguannya. Kemungkinan yang terjadi ada hidrosefalus obstruktif, yaitu adalah jalur sempit sehingga penyumbatan dapat menyebabkan akumulasi CSF di ventrikel 3 dan lateral. Kemudian tekanan intrakranial yang meningkat karena CSF tidak bisa mengalir ke ventrikel 4 dan ruang subarachnoid untuk diserap. Gejalanya yaitu sakit kepala, muntah, gangguan kesadaran, papiledema, dan pembesaran kepala pada bayi karena sutura yang menutup. Kemudian ada Sutura yang apa? sutura yang menutup, dok. Menutup juga membesar tah. Kalau membesar itu justru kalau suturanya belum menutup. Tapi kalau misalnya pada orang dewasa suturanya sudah menutup, kepalanya tidak membesar, tapi tekanan intrakranialnya meningkat. Baik, dokter. Izin melanjutkan gitu. Kemudian ada sindrom stenosis aqueductus yang biasanya disebabkan oleh kelainan bawaan, infeksi, tumor atau trauma yang bisa menyebabkan hidrosefalus progresif, gangguan perkembangan dan defisit neurologis, gangguan sirkulasi dan reabsorpsi CSF. Jadi CSF yang tidak mengalir dengan baik dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam produksi dan reabsorpsi yang dapat memperburuk peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya ada iskemia atau kerusakan jaringan otak. Jadi jika tekanan terlalu tinggi, bisa terjadi kompresi jaringan otak yang berpotensi menyebabkan herniasi otak dan komplikasi serius lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi kan aliran cairan cerebrospinal itu kan dari ventrikel lateral, kemudian ke ventrikel 3, ventrikel 4, kemudian ke subarachnoid ya, melalui tiga lubang. Jadi bisa ke foramen Luska, foramen Magendie, dan foramen canalis centralis. Semua nanti akan masuk ke subarachnoid. Dari subarachnoid nanti akan diabsorpsi atau dikeluarkan melalui villi arachnoidalis menuju ke vena dura mater, kemudian nanti akan bermuara di vena jugularis interna. Nah, proses pembuatan di di plexus choroideus dan proses penyerapan di villi chorialis itu harus seimbang. Nanti kalau misalnya aliran tadi itu tersumbat, misalnya tersumbatnya di ductus aqueductus sylvii, maka dia akan menyebabkan cairan yang dibentuk oleh plexus choroideus itu akan mengumpul di ventrikel lateral dan ventrikel 3. Dia tidak bisa masuk ke ventrikel 4. Akibatnya ventrikel 3 dan ventrikel 4 kan
melebar. Nah, karena dia melebar, maka dia akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dulu. Setelah peningkatan tekanan intrakranial, maka dia akan menekan ke daerah sekitarnya. Karena otak itu kan strukturnya sangat lunak ya, sehingga apabila ada sesuatu di dalam yang menekan, maka dia akan terjadi proses penekanan. Karena dia juga berada pada tempat yang tertutup, jadi dia tidak bisa bergeser lagi. Maka kalau ada sesuatu yang menekan dari dalam, maka terjadilah penekanan dari bagian-bagian otak di sekitarnya. Nah, tergantung dari lokasi penekanannya ya, sehingga gejala klinis yang muncul itu tadi bisa berbeda-beda. Yang jelas ada tekanan intrakranial yang meningkat dulu, yang menyebabkan nyeri kepala, kemudian muntah yang proyektil, kemudian juga bisa menekan papila di daerah retina ya, sehingga terjadi papil edem tadi. Begitu. Lanjut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 5 saya persilakan. Oke, izin dokter dan juga teman-teman. Di sini kami akan kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Dokter Dini. Di sini jawabannya yaitu cairan dan komponen plasma menembus blood CSF barrier atau disingkat dengan BCSFB melalui mekanisme yang dikontrol oleh plexus choroideus, yaitu yang pertama yaitu diversi pasif, yaitu molekul kecil lipofilik O2 dan juga CO2 melewati membran epitel secara langsung. Yang juga yang kedua yaitu transport aktif, yaitu Na+ dan juga K+ atau pas menarik Na+ ke dalam ventrikel dan juga menyebabkan adanya gradien osmotik yang dapat menarik air untuk membentuk CSF. Transporter spesifik, yaitu transposer asam amino itu mengatur adanya masuknya nutrisi. Yang juga yang ketiga yaitu transport vesikular, yaitu protein dan juga molekul besar masuk melalui endositosis dan juga eksositosis. Dan juga yang keempat yaitu paraselular transport, yaitu terbatas tight junction, membatasi difusi bebas, yaitu memastikan selektivitas barrier. Di sini blood CSF barrier itu berfungsi untuk mengontrol komposisi CSF agar tetap stabil dan juga berbeda dari plasma. Di sini ada tambahan juga yang penting, yaitu kita lihat dari ukuran molekulnya, yaitu molekul yang lebih kecil akan lebih mudah menembus sawar darah CSF atau plasma darah daripada molekul yang lebih besar. Dan juga yang penting juga yang kedua yaitu kelarutan lemak. Zat yang larut dalam lemak lebih mudah menembus sawar atau plasma darah CSF daripada zat yang larut dalam darah. Udah? Izin dokter sudah. Betul. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 1 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Dr. Dini, yaitu jika terjadi pecahnya pembuluh darah di daerah diencephalon karena pecahnya aliran darah cabang arteri media, kira-kira area mana saja otak yang terdampak? Untuk yang pertama yaitu pada cabang lenticulo striata, cabang dalam dari arteri cerebri media. Itu yang pertama adalah nucleus lentiformis, putamen dan globus pallidus. Itu untuk gambarnya ada di sini dan juga di globus pallidus ada di sini. Itu akan menyebabkan gangguan pergerakan seperti hemibalismus dan atau parkinsonisme vaskular. Lalu yang selanjutnya adalah kapsula interna, bagian posterior dan geno. Untuk jika bagian posterior terkena, hemiparesis kontralateral karena serabut motor terganggu. Dan jika geno terkena, terjadi gangguan kontrol motorik wajah dan berbicara. Lalu untuk selanjutnya yaitu talamus, bagian anterior dan lateral, itu gangguan sensorik kontralateral dan bisa menyebabkan stroke talamik. Untuk dampak klinis utamanya itu adalah hemiparesis kontralateral, gangguan sensorik atau gangguan gerakan seperti korea dan hemibalismus. Untuk selanjutnya itu pada cabang kortikal arteri cerebri media superior dan inferior. Jika perdarahan meluas dari diencephalon ke korteks, daerah yang terkena tergantung pada cabang yang terlibat. Jika pada cabang superior arteri cerebri media, yang terkena adalah korteks motorik primer yang menyebabkan lemah pada ekstremitas atas dan wajah kontralateral. Lalu pada korteks premotor terjadi gangguan pada koordinasi gerakan
Lalu pada cabang inferior arteri cerebri media, pada korteks sensorik primer terjadi gangguan sensorik ekstremitas atas dan wajah kontralateral. Lalu pada area Wernicke, dominasi yang didominasi di hemisfer kiri terjadi afasia reseptif jika pada dominan hemisfer kiri. Untuk dampak klinis utamanya hemiparesis wajah dan ekstremitas atas, gangguan sensorik atau afasia jika dominan di kiri. Bentuknya yaitu striata darah dari arteri cerebri media pecah, kemungkinan besar ganglia basalis, kapsula interna, dan talamus terkena, menyebabkan hemiparesis, gangguan sensorik, atau gangguan gerakan. Jika cabang kortikal arteri cerebri media juga terdampak, maka bisa terjadi afasia atau defisit sensori motor di ekstremitas atas dan wajah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Lanjut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk kelompok 10, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk peningkatan tekanan intrakranial dapat berdampak signifikan pada sistem venosus otak dengan beberapa mekanisme, yaitu yang pertama kompresi vena cerebral, yang dimana peningkatan tekanan intrakranial menyebabkan kompresi pada pembuluh darah vena di otak, terutama sinus venosus dan vena cerebral. Hal ini menghambat aliran balik darah ke jantung yang dapat menyebabkan kongesti vena dan peningkatan tekanan vena di otak. Yang kedua yaitu gangguan drainase vena, yang dimana tekanan yang lebih tinggi dalam rongga intrakranial dapat menghambat aliran darah dari otak menuju sistem vena jugularis di leher. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan vena intrakranial dan berkurangnya efektivitas sistem pembuangan darah dari otak. Yang ketiga yaitu peningkatan edema cerebral, yang dimana kongesti vena yang berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik kapiler yang dapat memperburuk edema cerebral. Yang dimana edema ini semakin meningkatkan TIK dalam suatu lingkaran yang memperparah kondisi pasien. Yang keempat yaitu terjadi hipoksia dan iskemia otak, yang dimana penurunan aliran balik vena dapat menghambat perfusi cerebral, mengurangi oksigenasi jaringan otak, dan meningkatkan risiko hipoksia serta iskemia otak. Yang kelima yaitu tekanan yang meningkat dalam sistem venosus otak dapat menyebabkan kongesti vena retina, yang akhirnya menyebabkan papiledema, yaitu pembengkakan diskus optikus, yang dimana kondisi ini sering terjadi tanda klinis dari hipertensi intrakranial. Efek ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi tekanan intrakranial agar tidak mengganggu fungsi normal sistem venosus otak dan mencegah komplikasi serius seperti herniasi otak. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada Tadi kan ada hubungan ya, jadi cairan cerebrospinal di ventricle atau subarachnoid, kemudian vena dura mater ya. Jadi kalau misalnya tadi, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Temenmu tadi yang jelaskan tadi loh, pertanyaannya apa? Pengen jawab. Pertanyaannya tadi, bagaimana efek peningkatan tekanan intrakranial terhadap sistem venosus otak? Ya, jadi kan tadi kan peningkatan tekanan intrakranial ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di otak, misalnya karena ini tadi misalnya ada tumor ya, ada tumor di otak, maka dia kan akan menyebabkan tumor tadi kan menekan jaringan di sekitarnya. Nah, jaringan di sekitarnya itu kan ada aliran darah vena maupun aliran darah arteri. Jadi kalau dia menyebabkan aliran darah arterinya yang tertekan, maka dia akan mengalami yang kondisi yang disebut dengan iskemi. Iskemi itu sel-sel akan mengalami kerusakan atau terjadi odem ya. Jadi apa namanya? Kalian masih ingat ya? Apa namanya? Injury cell ya di blok apa itu namanya, mekanisme of disease ya. Jadi kalau ada iskemik itu kan nanti aliran darah kan tidak lancar sehingga terjadi kekurangan ATP selnya. ATP-nya berkurang, akan terjadi kebocoran dari kanal sehingga natrium dan air akan masuk ke sel, maka terjadilah odem dari sel. Nah, kalau ini terus berlangsung, ini bisa menyebabkan terjadinya
bukan lagi iskemik tapi menjadi infak. Artinya sel-sel mengalami kematian, sehingga banyak sel neuron yang mengalami kematian. Kemudian yang kedua juga kalau penekanan vena, maka akan terjadi bendungan di vena. Nah, bendungan di vena ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik, sehingga juga akan ada pengeluaran cairan dari pembuluh darah menuju ke dalam jaringan interstisial di otak, sehingga juga akan menyebabkan terjadinya ödem ya. Kemudian bisa juga dia intinya kalau ada tekanan intrakranial akan menekan struktur-struktur di sekitarnya ya, baik itu pembuluh darah vena maupun struktur dari jaringan otak, sehingga dia akan menyebabkan kondisi ödem dulu, ödem otak, kemudian ödem tadi itu akan berlanjut menjadi infak. Nah, kalau sudah terjadi infak, maka akan terjadi banyak sekali kematian-kematian dari sel neuron. Mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya untuk kelompok 4, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Rototeru. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu pertanyaannya, apakah cara kerja dari blood-brain barrier sama dengan selaput meningen ataupun CSF yang melindungi otak? Di sini simpelnya untuk BBB sendiri itu atau blood-brain barrier itu cara kerjanya tuh dia mekanisme pertahanan pada tingkat pembuluh darah otak untuk mengatur masuknya zat ke otak. Simpelnya untuk BBB ini juga bekerja dalam perlindungan otak, namun dia lebih ke pembuluh darahnya. Jadi mengatur masuk zatnya ataupun zat asing yang masuk ke dalam otak melalui pembuluh darah gitu. Kemudian untuk CSF sendiri, CSF itu kan cairan cerebrospinal. Cairan ini yang beredar dalam sistem saraf pusat ataupun untuk melindungi memberi nutrisi kepada otak. Terus untuk selaput peningan sendiri ini lebih ke lapisan pelindung fisik yang membungkus otak. Untuk ketiganya ini juga sama melindungi otak, namun untuk BB sendiri kan bekerja dalam mengontrol pertukaran molekul antara darah dan otak, sedangkan selaput meningen dan CSF itu lebih berfokus pada perlindungan mekanis dan juga stabilitas lingkungan otak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah terjawab? Ya. Fungsinya sama, protektif, tapi mekanismenya yang berbeda. Dokter. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya, saya silakan untuk kelompok 12 untuk menjawab pertanyaan. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Dini tadi. Yang pertama yaitu mengapa terjadi penumpukan CSF pada pasien pada saat infeksi masuk, yaitu infeksi bakteri, lalu bakterinya menembus BBB sehingga menyebabkan iritasi pada meningen. Ini menyebabkan terjadinya kerusakan komposisi pada meningen sehingga meningkatkan protein yang ada di CSF dan juga bisa menyebabkan aliran CSF ini tersumbat. Hal ini disebabkan karena beberapa gejala yang dialami oleh pasien tersebut seperti penurunan kesadaran, gangguan penglihatan, nyeri kepala hebat. Saat terjadinya sumbatan pada aliran CSF ini menyebabkan peningkatan tekanan di intrakranial, sehingga dapat didiagnosis kemungkinan pasien mengalami hidrosefalus. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, yaitu mengapa dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan CSF, itu disebabkan dalam keluhan pasien tersebut terdapat keluhan yaitu kaku kuduk, di mana salah satu meningansing yaitu kaku kuduk dapat disebabkan oleh kerusakan pada meningens. Pada pemeriksaan CSF juga dapat mengidentifikasi bakteri apa yang menginfeksi meningen dan didapat yaitu bakteri gram positif. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih. Jadi pada saat terjadi infeksi, kemudian infeksi menyebar ke pembuluh darah dan masuk ke aliran darah di otak ya, sehingga dia bisa menembus CSF tadi atau menembus blood-brain barrier. Maka kalau dia yang menembus CSF menembus
blood CSF barrier itu akan menyebabkan bakteri masuk ke cairan cerebrospinalis. Nah, kemudian pada saat ada bakteri masuk itu kan pasti akan ada respon tubuh. Respon tubuh itu dari sel makrofag, sel neutrofil, kemudian mungkin juga sel limfosit ya, intinya untuk mengeliminasi antigen. Nah, pada saat dia proses mengeliminasi antigen itu nanti akan banyak dihasilkan protein-protein mediator inflamasi. Akibatnya cairan cerebrospinal yang tadinya harus encer kan, dia kan 99, berapa itu adalah air, sedangkan bahan terlarutnya hanya 0,87 kalau nggak salah, maka menjadi lebih meningkat dengan ada protein banyak tadi, karena banyak mediator inflamasi, kemudian mungkin juga adanya sel-sel leukosit, adanya bakteri, ini akibatnya kekentalan dari cairan cerebrospinal ini menjadi lebih tinggi, maka alirannya menjadi lebih lambat, dan ini yang aliran lebih lambat ini yang akan menyebabkan terjadinya penggumpalan dari bahan-bahan yang terlarut sehingga terjadilah proses penyumbatan. Nah, kalau sudah terjadi proses penyumbatan akan terjadi gangguan keseimbangan antara produksi dan reabsorpsi, maka akan terjadi pengumpulan di dalam ventrikel. Cairan cerebrospinalnya mengumpul di sana, maka terjadilah peningkatan tekanan intrakranial. Nah, peningkatan tekanan intrakranial kan menekan bagian-bagian otak yang lain, sehingga muncul gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Seperti itu. Nah, kemudian alasannya kenapa kok mau meminta cek CSF-nya melalui lumbal fungsi misalnya ya, itu ya karena tadi ada gejala meningeal sign yang trias dari meningitis tadi ya, ada demam, ada nyeri kepala hebat, kemudian ada kaku kuduk, ditambah dengan pemeriksaan meningeal sign-nya positif, Kernig sign positif, Butsinski sign positif. Nah, itu menjadi alasan kuat untuk dokter untuk memeriksa cairan cerebrospinal untuk mengetahui apakah memang ada infeksi. Kemudian yang kedua, kumannya apa yang menjadi penyebab dari infeksi tersebut. Gitu ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya kelompok 8 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Dini terkait bagaimana virus HIV masuk dan menginfeksi meningitis. Nah, virus HIV sendiri masuk di bagian tubuh melalui jaringan mukosa, seperti yang terdapat di area genital, rektum, atau melalui luka terbuka. Setelah masuk, virus ini menginfeksi sel-sel sistem imun, terutama sel TCD4, yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Ketika sistem imun melemah akibat infeksi HIV yang berkepanjangan, tubuh menjadi lebih rentang terhadap infeksi lain, terutama infeksi meningis, yang merupakan lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang. HIV menginfeksi makrofag dan sel T di darah. Virus masuk ke sistem saraf pusat SSP melalui makrofag terinfeksi yang melintas sawar darah ke otak dan dikenal sebagai Trojan horse mekanisme. HIV menginfeksi mikroglia dan astrosit yang menyebabkan inflamasi kronis. Virus dan inflamasi yang menyebabkan difusi sawar otak darah ke otak membuat mening lebih rentan terhadap infeksi lain. Mungkin sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Ya, jadi virus HIV itu kan sifatnya intraseluler ya. Jadi karena intraseluler dia itu susah untuk dimatikan oleh makrofag. Akibatnya dia akan tersimpan di dalam makrofag. Kemudian virus juga ukurannya sangat kecil, sehingga pada saat dia sudah masuk ke dalam darah, kemudian terbawa oleh makrofag, maka dia akan bisa menembus dari blood-brain barrier ataupun CSF blood barrier ya, karena ukurannya sangat kecil tadi, sehingga dia bisa menembus
celah-celahnya tadi, celah-celah antar sel, maka dia bisa menginfeksi di daerah di daerah otak, di jaringan parenkim otak. Nah, pada saat terjadi infeksi HIV itu sistem kekebalan tubuh kita itu menurun karena dia juga banyak menginfeksi sel limfosit ya, terutama limfosit CD4. Nah, limfosit CD4 itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan sel-sel fagosit yang lain gitu. Nah, karena dia lemah, maka pada saat ada infeksi HIV, maka tubuh itu tidak bisa berespon dengan baik. Akibatnya virusnya akan berkembang biak, bertambah banyak, menimbulkan kerusakan-kerusakan di organ di otak, sehingga bisa terjadi meningitis, mungkin juga bisa terjadi ensefalitis yang bisa menyebabkan terjadinya kematian pada pasien dengan HIV. Ya, lanjut. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sudah semua dokter. Ya, baik. Terima kasih ya. Kalian sudah mencoba yang terbaik. Saya berterima kasih.